Shalom, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa Sorgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta sukacita dari Roh Kudus melimpah dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 12 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Tema renungan malam ini ialah orang Kristen yang dewasa rohaninya. Kedewasaan adalah suatu target Kristus yang adalah kepala gereja agar orang-orang kudusnya menjadi serupa seperti Dia. Bagaimana agar kita dapat menjadi orang Kristen yang dewasa rohani? 1. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, ada dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Perjumpaan dengan Tuhan merupakan titik awal menuju kedewasaan. Mungkin tidak semua orang mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan, seperti halnya Pak Pariaji. Tetapi dengan adanya mujizat yang kita alami dalam hidup kita, dapat dijadikan jalan perjumpaan kita dengan Dia. Sebab itu gereja harus mendemonstrasikan kuasa Allah sebagai langkah awal orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui mujizat yang mereka alami. 2. Berubah cara dan gaya hidup, ada dalam surat Roma 12 ayat 2. Dahulu mungkin kita masih dalam gaya hidup yang lama dan berdosa. Kita masih mengenakan manusia lama seperti dikatakan dalam surat Efesus 4 ayat 24 sampai ayat 27. Tetapi setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, cara hidup kita harus berubah, tidak seperti orang dunia yang belum berjumpa dengan Yesus. 3. Berakar semakin kuat dalam Tuhan, ada dalam surat Kolose 2 ayat 7. Analogi sebuah akar digambarkan oleh Paulus untuk menghadapi angin-angin pengajaran. Gereja tidak dapat menghentikan banyaknya pengajaran sesat yang berkembang karena memang pengajaran sesat akan terus berkembang dan semakin banyak menjelang akhir zaman. Tetapi gereja dapat memperlengkapi jemaat untuk berakar agar tidak mudah goyah oleh banyaknya pengajaran yang berkembang. 4. Bertumbuh ke arah Kristus, ada dalam surat Efesus 4 ayat 13-15. Gereja, dalam arti organisasi maupun organisme, yang sehat harus bertumbuh. Gembala, pengkhotbah, pengajar harus membawa jemaat kepada pertumbuhan iman ke arah Kristus. 5. Memberi diri untuk melayani, ada di Efesus 4 ayat 11-12. Goal akhir selama di dunia adalah melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Amin.